Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kali ini dalam video saya ini saya akan membahas mengenai KUP dan pajak penghasilan. Apa sih KUP dan pajak penghasilan tersebut? Bagaimana cara membayar pajak? Ikuti terus video saya. Baik teman-teman semua, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai KUP. KUP adalah singkatan yang biasa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan prinsip-prinsipnya. Berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak bersangkutan telah mengatur sendiri ketentuan umum dan tata cara perpajakan. KUP, Undang-Undang KUP telah mengalami 3 kali perubahan sejak diundangkan pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang berlaku mulai 1 Januari 1984. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang berlaku mulai 1 Januari 1995. Perubahan kedua dilakukan dengan Nomor Undang-Undang 16 Tahun 2000 yang berlaku pada 1 Januari 2001, dan perubahan terakhir yaitu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2008. Baik teman-teman semua, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai KUP. KUP adalah singkatan yang biasa dipakai untuk ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-Undang KUP memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan prinsip-prinsipnya. Berlaku bagi undang-undang pajak material, kecuali dalam undang-undang pajak bersangkutan telah mengatur sendiri ketentuan umum dan tata cara perpajakan. KUP, Undang-Undang KUP telah mengalami 3 kali perubahan sejak diundangkan pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang berlaku mulai 1 Januari 1984. Perubahan pertama dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 yang berlaku mulai 1 Januari 1995. Perubahan kedua dilakukan dengan Nomor Undang-Undang 16 Tahun 2000 yang berlaku pada tanggal 1. Baik, selanjutnya itu apa yang dimaksud dengan pajak? Pajak adalah kontribusi wajib pajak bagi negara yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atau Undang-Undang KUP. Saya akan membacakan itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang yaitu Undang-Undang KUP. Pasal 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Pajak adalah kontribusi wajib bagi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebagian besar untuk kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya itu badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lembaga lainnya. Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak, investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap. Selanjutnya itu pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya
menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan dan manfaat barang. Selanjutnya yaitu pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan pajak jasa. Kena pajak dikenai pajak berdasarkan pajak perundang-undangan pajak pertambahan nilai tahun 1984 dan perubahannya. Selanjutnya itu nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya itu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya itu tentang tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku tidak sama dengan tahun kalender. Selanjutnya yaitu bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu waktu 1 tahun pajak. Selanjutnya pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada saat dalam masa pajak dan tahun pajak atau dalam itulah pembahasan tentang mengenai KUP. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai pajak penghasilan. Kita akan membahas mengenai pajak penghasilan. Pajak penghasilan bisa disebut dengan pajak pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum untuk pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kemudian mengalami perubahan berturut-turut mulai dari Undang-Undang Nomor 7 dan tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 serta akhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan dan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan pajak perseroan atau PPS. Pajak perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan yang diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Pada tahun 1932, misalnya, diberlakukan disebut dengan Ordonansi Pajak Pendapatan. Ordonansi Pajak Pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu, pada tahun sekitar 1935 diberlakukannya Ordonansi Pajak, upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima. Nah, untuk saat ini bagaimana pajak penghasilan diterapkan? Siapa yang menjadi subjek dan juga bukan subjek pajak? Lalu apakah objek dari pajak penghasilan? Baik, berikut saya akan menjelaskan. Yang pertama itu pajak penghasilan. Adapun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menjadi subjek pajak adalah sebagai berikut. Pertama, subjek pajak pribadi, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia sekitar lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, subjek pajak harta warisan belum dibagi, yaitu warisan seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetap menghasilkan pendapatan, maka pendapatan ini dikenakan pajak. Yang ketiga yaitu subjek pajak badan,
yakni badan yang didirikan yang bertempat tinggal di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Pertama itu kriterianya pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan belanja daerah yang disingkat atau APBD. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan keempat, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Dan yang kelima, bentuk usaha tetap atau BUT, yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada tidak lebih dari sekitar 83 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan kegiatan di Indonesia. Setelah mengetahui siapa saja yang menjadi subjek pajak penghasilan, maka kita perlu tahu siapa sajakah yang termasuk kriteria bukan subjek pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Berikut merupakan subjek pajak. Yang pertama itu Badan Perwakilan Negara Asing. Yang kedua, pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Selanjutnya yang ketiga yaitu organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contohnya seperti WTO, FAO, dan UNICEF. Yang keempat yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan dan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang selanjutnya itu tentang objek pajak. Objek pajak. Lalu apa sih sebenarnya objek pajak? PPh 25. Objek pajak PPh 25 adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak untuk konsumsi atau menambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Oleh objek pajak bisa menerima saja asalnya, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia. Objek pajak PPh 25 dihitung dalam 1 tahun hingga jika dalam 1 tahun tersebut wajib pajak mengalami kerugian, maka pajaknya akan dikompensasikan dengan penghasilan lainnya kecuali kerugian terjadi di luar negeri. Namun jika ada penghasilan kecualikan atau mempunyai tarif pajak tersendiri, maka jika mengalami kerugian tidak dapat menerima kompensasi dengan penghasilan lain yang memiliki tarif pajak umumnya. Kemudian setelah mengetahui subjek pajak, bukan subjek pajak dan objek pajak PPh 25, maka bagaimanakah menghitung PPh 25 yang harus ditanggung per orang? Langkah-langkah menghitung PPh 25 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Cara menghitung pajak, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung penghasilan bruto kita setiap bulannya. Kita saja penghasilan seluruh pada bulan berjalan. Maksudnya tidak hanya gaji pokok kita saja yang masuk dalam hitungan, namun juga tunjangan lain bila ada, seperti tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, premi jaminan kecelakaan kerja, premi jaminan kematian, premi asuransi kesehatan, dan tunjangan lain yang bersifat teratur. Langkah kedua yaitu menemukan penghasilan bersih atau neto Anda kita selama 1 bulan. Untuk menemukan penghasilan bersih atau neto kita selama 1 bulan mudah saja. Kita hanya perlu mengurangi penghasilan bruto kita pada bulan berjalan dengan pengurangannya.
Nah, yang dimaksud pengurangan di sini misalnya adalah biaya jabatan, biasanya 5% dari gaji pokok. Iuran pensiun biasanya sekitar 2% dari gaji pokok. Iuran jaminan hari tua biasanya 2% dari gaji pokok. Langkah ketiga yaitu adalah menghitung penghasilan bersih atau neto selama 1 tahun. Cara mudah kita juga bisa melakukan, tinggal mengalihkan 12 kali penghasilan bersih 1 bulan kita. Langkah keempat yaitu menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Kita bisa menghitung dengan cara mengurangi PKP, yaitu penghasilan bersih kita selama 1 tahun yang sudah dihitung tadi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP ini berbeda tergantung dari status wajib pajak tersebut, antara yang belum kawin, dan belum punya anak. Kawin KO, kawin dan punya anak K1, kawin punya anak 2 K2, dan kawin punya anak 3 K3, dan berbeda-beda. Langkah yang kelima adalah menghitung PPh 25 yang harus setelah kita mengetahui PKP selama 1 tahun, kita tinggal mengalihkan dengan tarif PPh 25 yang berlaku. Namun jika kita ingin mengetahui PPh 25 kita per bulannya, kita bisa menghitung penghasilan bersih kita dan mengurangi penghasilan bersih pada bulan berjalan, dan dengan PPh 25 pada bulan berjalan. Baik, selanjutnya berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh, besarnya tarif pajak yang berlaku yaitu yang pertama 5% untuk penghasilan tahun sampai dengan 50 juta. Yang kedua yaitu 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Yang ketiga yaitu 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta. Dan 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Yang selanjutnya itu bagi penerima penghasilan tidak memiliki NPWP dikenakan tarif yang lebih tinggi lagi. Penyertaan pajak penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sedangkan pembayaran paling lama tanggal 15 bulan berikut setelah masa pajak berakhir. Sekarang untuk membayar pajak tidak hanya berlaku dengan cara menyetorkan langsung, melainkan sudah dibayar melalui via online. Dengan membayar pajak secara online memudahkan bagi wajib pajak untuk membayarnya karena tidak perlu antri dan menunggu lama. Dengan demikian diharapkan agar semua masyarakat Indonesia, terutama Indonesia, untuk taat untuk membayar pajak, karena pajak merupakan salah satu hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Dengan masyarakat membayar pajak tepat waktu dan taat akan mempengaruhi pada penerimaan negara dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Bagaimana teman-teman semua, dari penjelasan saya tadi kita sudah mengetahui kan apa yang dimaksud dari KUP dan pajak penghasilan, dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus taat dan wajib membayar pajak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.